ya silakan ya. File yang akan digunakan. Okay, so this is Nazifatul. So I take one of my students' file talking about the, wait a minute, what is it? Healthy catering, if not mistaken. Yes, healthy catering. Let me see the package. Yep, healthy catering. Jadi ini adalah tugas yang dibikin oleh mahasiswa saya sebelumnya berkaitan dengan healthy catering. Dia punya 4 tabel utama dan 1 connecting table ya. 4 main table and 1 connecting table, kemudian dia punya form. Nah, sekarang kita akan coba bikin form dulu. Kalau ada yang mau nanya nanti silahkan ya. Nah, untuk bikin form itu ada beberapa cara. Form itu gunanya buat apa, Mem? Ini kok bisa di-close sih? Oke. Form itu gunanya buat apa, Mem? Kalau kalian buka tabel, itu kan mengisinya itu per baris gini kan rentan akan kesalahan ya. Nanti misalnya belum pindah, belum di-enter ke sebelahnya, terus sudah. Terus barisnya rapat-rapat kayak gini. Nah, untuk itu maka kita butuh sebuah form untuk membantu user dari database kita untuk mengisikan data. Nah, bagaimana cara bikin formnya? Sebenarnya ada cara yang paling gampang. Yang pertama kalian klik, bisa dalam keadaan terbuka tabelnya atau bisa juga hanya diklik saja tabelnya. And then go to menu create, kemudian kalian cari di sini ada form. Ya, ada beberapa cara di sini, tapi yang paling gampang pakai shortcut itu yang tulisannya cuma form ini aja. Oke. Nah, kalau kalian klik ini form kalian udah jadi. Nah, ini adalah kalau kita perhatikan di sini ini adalah layout view. Jangan lupa kalian harus ingat-ingat kalau design view itu tempat kita mendesain, bisa diganti, dihapus ya, digeser-geser atau ditambahkan sesuatu yang baru. Kalau layout ini biasanya adalah cuman menggeser-geser aja sama ngelihat tampilannya tuh kayak apa. Kalau view-nya kalau form view, ini berarti bisa mengisi datanya. Nah, di form view ini kalian bisa lihat, kalau dia tabelnya itu sudah ada relationship, di tabel utamanya itu ada tanda plus seperti ini, maka di formnya itu akan ada tampilan untuk tabel lain yang datanya berkaitan dengan tabel ini. Nah, jadi tabel ini isian formnya itu yang di atas, tapi data yang berkaitan itu akan muncul di bawah. Gitu. Oke. Nah, kemudian kalian perhatikan yang paling bawah sini. Kursor mem kelihatan nggak? Kelihatan, Mem. Oke, kelihatan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kita punya data itu 5 of 5, 1 of 5. Satu itu adalah data yang saat ini terbuka. Ini data pertama yang lagi terbuka, tapi total data kita 5. Untuk ini kan customer ya, customer kita ini namanya Marta. Untuk si Marta, data dari tabel lain itu hanya 1. Kalian bisa lihat di sini. Ini tadi ada nih. Aduh, ini dia. Ya, ini 1 of 1. Berarti datanya hanya 1 di tabel lain. Jadi bedakan antara yang ini sama yang paling bawah. Yang paling bawah kaitannya sama tabel yang saat ini formnya sedang kita bikin. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada panah. Kalau diklik itu previous record. Jadi kalau misalnya data kita ada di data nomor 2, maka kalau kita klik ini dia akan pindah ke satu data sebelumnya. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah next record. Kalau kita klik, maka dia akan pindah ke data yang berikutnya. Ya. Kalau misalnya yang ada garis, maka itu adalah kalau kita klik, dia akan pindah ke data paling akhir. Kalau kita klik kebalikannya yang ini, dia akan pindah ke data yang paling awal. Ya, jadi kalau ada garis, dia ekstrim paling ujung kiri atau ujung kanan. Yang awal atau yang paling akhir. Oke. Sementara kalau kita klik panah yang ada tanda bintangnya warna kuning, maka itu adalah data paling ujung tapi data baru. Jadi kalau data kita ada 5, kalau kita klik ini maka dia minta kita mengisikan data ke-6. Tapi kan datanya belum ada, Bu. Iya, makanya new data kita entrykan di sini aja langsung.
Oke, sampai di sini paham ya? Nah, Paham, sekarang Mem. kita lihat kenapa? Ada yang ngomong kayaknya barusan. Oke, kemudian sekarang kita lihat kita punya form wizard. Form wizard itu bedanya apa, Mem? Form wizard itu bedanya kalau kalian mau ngentry data, tapi datanya tidak keseluruhan dari sebuah form mau kalian isikan. Jadi kalian bisa pilih field-nya, ya. Tabel mana yang mau dientrykan formnya atau query mana yang mau dientrykan formnya itu tinggal pilih di atas di tables or queries. Ya, misalnya kita mau ngambil query bonus for staff. Nah, kita mau ambil staff name. Kalau mau ngambil semua, maka pakai panah yang 2 biji. Kalau nggak jadi ngambil semua, maka pilih panah yang 2 biji dengan arah yang berlawanan. Kalau mau ngambil satu-satu, maka bisa kayak gini ya. Misalnya kita sampai salary aja, bonus nggak diambil. Tapi habis itu kita mikir, oh nggak usah lah gender kalau kayak gini. Nah, kita bisa aja balikin lagi dia. Oke, that's for the query form wizard ya. Nah, untuk saat ini coba kita ambil aja semua, kita next. Kemudian mau bentuk datanya berurutan itu secara kolom, secara tabel yang judulnya kalau dia kolom itu berarti judul fieldnya di samping, isiannya di samping samping kiri, isiannya samping kanan. Kalau tabular itu biasanya judul kolomnya di atas, isiannya di bawah kayak tabel. Kalau datasheet tampilannya kayak Excel atau kayak tabel yang sebelumnya. Kalau datasheet ini sebenarnya ya kalau kita pilih ya buat apa kita bikin form? Ya orang dia tampilannya kayak tabelnya persis. Kalau justified, nah dia berurutan kayak baris kalimat. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3 nanti dia sampai barisnya ke bawah. Let we choose justified first. Kalau kalian mau lihat, ini nggak usah diganti-ganti. Kemudian kalian mau lihat formnya untuk melihat aja dulu ya. Kemudian klik finish. Nah, ini dia. Jadi bonus for staff, nih staff name, kemudian salary, kemudian ya kayak ginilah yang dia. Ini untuk query nih, ini queries yang tadi kita bikin. Jadi kebetulan cuma ada 4, makanya dia nggak dia samping-sampingin banyak, nggak dia potong, dia panjangin aja. Nah, itu pakai, jadi kita udah lihat ya, formnya pakai form yang automatic, kemudian form wizard, kemudian form design. Kalau form design itu sebenarnya mirip sama blank form. Jadi dia dikasih ini aja dulu apa namanya kosong aja dulu. Nanti kalian yang nentuin mau ada isi apa di dalamnya, ya. Coba kita lihat create, kemudian blank form. Nah ini dia blank form. Blank form itu sama persis. Kok bisa Bu yang tadi kok bisa Mem yang tadi kan ada gambarnya. Ya karena ini layout view-nya. Kalau design view-nya ya sama tuh. Jadi blank form sama form design itu sama. Cuman kalau di blank form dia di bagian view-nya, bagian layout view-nya atau form view-nya. Kalau di uh, form design dia langsung ke tempat desainnya. Nah, untuk keempat-empatnya sampai di sini oke ya. Kemudian, ini kalau ini sebenarnya navigation ini kalian aja lah sendiri karena waktu kita mungkin nggak cukup ya. Sebentar ya, saya ada telepon dari Bu Adek. Sebentar aja. Soalnya ada telepon dari Bu Adek. Kita lanjutkan dulu. Jadi form ini ada 4 caranya tadi. Kalian udah lihat semua bagaimana tombol itu bisa digunakan. Untuk navigation ini biasanya kalau mau masuk ke form mana, itu bisa pakai navigation ini. Tapi misalnya klik-klik form mana yang mau diakses itu bisa lewat navigation ini. Nih dia. Create a form that allows people to browse to different form and report. Jadi report bisa dibikin di situ. Tapi saya nggak akan jelasin karena waktu kita sangat terbatas, jadi kita fokus ke yang penting-penting aja. Nah, sekarang kalau kalian pakai blank form, kemudian kalian mau mengisikan nih ya, mau mengisikan data atau misalnya isian dari tabel-tabel tertentu gitu. Kalau yang tadi, yang ini kan udah langsung ada nih isiannya nih, staff name terus ada di bawah, datanya udah langsung terhubung dengan query. Kalau misalnya yang form customer ini ya, ini kan udah langsung ada nih tampilan ininya, ini nggak kalian pilih, dia udah langsung muncul semua yang ada di tabel customer, ya kan? Nah, kemudian datanya juga udah langsung terhubung.
Kalau kalian misalnya mau desain dari awal, kita masuk ke form ini, desain. Nah, itu biasanya akan muncul menu baru namanya form design. Jika kalian di form design ini mau masukin, misalnya isian-isian yang berasal dari tabel yang sudah ada, maka kalian harus pergi ke ujung kanan ini, namanya Add Existing Field. Kita klik ini. Duh, zoom. Add existing field. Nah, ini no field, show all tables first ya. Kemudian kalian mau ngambil yang mana? Misalnya dari package. Nah, ini dia. Nah, caranya gimana, Mem? Caranya adalah klik ini lalu seret ke sini. Nah, klik ini lalu seret ke sini. Ya. Klik ini lalu seret ke sini. Nah, tapi memang kalau dia desain, dia biasanya belum rapi tuh. Nah, kalian yang ngerapiin. Kalau yang di sini kan udah rapi banget nih barisnya dan sebagainya. Nih saya mau ngeliatin aja apa yang kalian bisa punya ya di form. Kemudian kalau nggak perlu lagi ya tinggal ditutup. Kemudian kalau misalnya yang paling gampang tuh gimana, Mem? Yang paling gampang itu ya memang kalian bikin form yang langsung. Lalu kalau kalian ingin menambahkan, maka kalian pergi ke design view, ya. Di sini nanti kalian bisa nambahin alat-alat yang kalian butuhkan. Nah, ini dia nih. Ini control tools, application tools atau design tools yang bisa kalian pakai. Saya akan jelaskan yang paling penting basic yang bisa kalian gunakan aja. Yang lainnya nanti kalian cari atau explore sendiri. Oke? Nah, jadi cara yang paling gampang adalah bikin formnya langsung dulu, kemudian ambil design view-nya, tombol design view, kemudian kalian udah punya ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan ada pembagiannya nih, ya, ada detail nih, garis detail. Ini bisa ditarik-tarik nih. Ini bisa ditarik ke bawah ya. Di atas ini namanya footer atau kepala form. Di bawah namanya di atas ini namanya header, di bawah nanti namanya footer. Ya, kita lihat di bawah. Nah, form footernya belum ada nih. Kalau kalian pengen punya form footer, kalian tinggal tarik aja kayak gini. Sorry. Ini gimana nih? Ah, ini dia. Ya, di bawah garis itu, nah ini form footer. Kalau ada form footer itu bedanya apa, Mem? Kalau form footer, dia header sama footer itu akan selalu muncul. Nanti isi tengahnya itu yang kalian akan scrolling up and down untuk ngeliatin isinya kalau isinya tidak terlalu besar. Kita coba lihat view-nya ya. Nah, jadi ini header. Nih, kalian lihat ke bawah. Ini yang footer nih, yang putih nih. Kalau kalian nggak percaya kalau itu yang footer, kita kasih nama ya, atau kita kasih warna misalnya. Ini kita kasih coloring. Dia coloring. Ini apa ya? Hmm. Nah, ini dia. Kita kasih warna ya. Lalu kita lihat ya. Ini footernya. Harusnya kontennya jangan footer. Yang di tengah jangan footer harusnya. Jangan bareng gitu. Ntar ya. Nih. Nah, ini dia, ini bedanya kan, ngebedainnya. Nah, ini kalian lihat. Ini nggak akan kemana-mana nih, yang warna orange sama header itu dia nggak bergeser-geser. Yang geser-geser itu yang konten tengah nih, body form. Sampai di sini paham ya? Jadi itu bedanya header sama footer. Kita balik lagi ke design view, kemudian, nah untuk yang atas ini, kalau kalian mau punya tema, ya dia mirip sama PowerPoint ini, dia ngasih tahu tema yang kayak PowerPoint. Jadi nanti warna-warnanya mirip sama PowerPoint ini. Misalnya kalian mau pilih yang saya nggak tahu nih kalau tema tuh dia atas kayaknya sama bawah deh yang diatur ya. Misalnya ini, kita ambil tema yang ini, footernya. Nah, ini footernya juga ngikut jadinya. Nah, itu bisa kalau kalian pengen ada warna-warna tertentu yang bisa dipilih. Ini warnanya kayak gini ya, itu bisa kalian pilih juga temanya. Kemudian apa tulisan ini mau kayak apa, yang Kalibrika, Kambriaka, dan sebagainya. Kemudian untuk tulisan ini bisa kalian gunakan home,
Lalu kalau misalnya mau diletak di tengah itu bisa, mau diganti tulisannya itu bisa, mau dinaikin misalnya hurufnya itu bisa ya. Kemudian mau dikasih bold itu bisa, mau dimiringin bisa, mau dikasih garis pun bisa. Jadi kalian bisa pakai yang text formatting yang ada di sini. Kemudian warna tulisan kalau misalnya mau diganti ya, jadi lebih eye catching misalnya, nah itu juga bisa di sini. Oke. Oke, misalnya kayak gini. Itu yang pertama. Kita balik lagi ke form design. Jadi kalau lagi di design, menu form design pasti ada. Kalau lagi di view ada nggak menu form design? Kalian bisa lihat sendiri di sini dia hilang. Oke. Kemudian kita lanjutin lagi. Di atas ini kita bisa kecilin posisinya supaya lebih kecil. Kemudian kita bisa masukin ini di header atau footer itu kita bisa masukin logo ya. Jadi kalau misalnya logo itu biasanya kaitannya sama yang cancel. Yang ini ya, yang ini logo. Kalau kalian misalnya mau masukin gambar ke logo, nah kalian bisa klik. Kemudian saya nggak punya kayaknya gambar-gambar nih. Apa nih? Hmm. Ya tahu yang mana yang mau dipakai nih logo-logonya. Ini gambar penelitian semua. Oke. Jadi kalau kalian punya logo tertentu, misalnya saya cari dulu deh di Google ya supaya lebih kelihatan, supaya kalian lebih semangat juga. Eh, Google perusahaan ya logo, semua logo. Nah misalnya saya ambil ini nih, download. Download image, save image as, kita taruh di download, kemudian logo ya, save, misalnya kita balik ke sini, saya mau ambil logo, saya ambil di download, logo yang barusan diambil, saya buka, nah ini logo saya nih. Nah, kalau misalnya logonya kurang besar, ini bisa digeser, kemudian ini bisa digedein. Aduh, saya itu paling nggak terlalu pinter ya kalau yang kayak gini. Itu pokoknya gitulah caranya ya, kalian sendiri lah yang iniin supaya logonya bisa agak gede. Ini harusnya bisa digedein nih. Ah, ini dia. Hmm. Jadi di garis-garisnya ini. Kemudian selain logo, apalagi yang bisa lakukan dengan header dan footer, itu bisa menggunakan title. Title itu yang ini. Yang ini. Kalau kalian klik ini, maka titlenya akan aktif yang ini. Jadi misalnya form, customers form. Ya, ini bisa kalian ganti. Nah, misalnya kayak gitu. Itu bisa pakai title. Kemudian kalian bisa menyelipkan date and time. Date and time yang akan muncul di dalam form adalah date and time yang setnya mirip dengan yang kalian punya di komputer kalian masing-masing. Ya. Jadi kalau misalnya di komputernya itu mundur 1 hari, misalnya tanggalnya, ya berarti itu yang akan muncul tanggalnya. Nah, caranya gimana? Kita klik date and time. Kalau kalian hanya mau date aja, maka hilangkan time-nya, include time-nya. Maka yang akan muncul tuh seperti ini. Ini sampelnya. Kalau kalian nggak mau date-nya, maunya cuma time, maka klik include time, hilangkan include date-nya, kemudian akan muncul seperti ini. Ya. Nah, kalau mau dua-duanya silahkan, pilihannya ada di kalian. Mau yang long date, medium date, or short date. Ini juga begitu. Long time, medium time, and short time. Kalau mau dua-duanya juga silakan. Oke, ada di sini, ada di sini. Kalau kalian mau pindahin, mau geser itu bisa. Ini bisa dipendekin, ini juga bisa dipendekin ya. Kemudian kalian bisa geser ke sini misalnya atau bisa geser ke sini. Saya liatin di view-nya nanti akan kelihatan. Ini dia. Nah, kalau misalnya kalian bilang katanya header dan footer, Bu. Berarti ada pilihan dong. Iya, dia ada pilihannya. Mana nih? Form, oh ini layout ya. Home,
Bukan di layout, di design view. Kalau misalnya kalian ternyata saya nggak mau lah di apa namanya di header, saya maunya di footer, maka kalian bisa aja mindahin atau tanggalnya di atas, ininya di bawah aja deh. Nah, itu kalian bisa pindahin ke bawah. Kalian bisa taruh di footer, ya misalnya ya. Nah, kita taruh sini misalnya nih. Nah, untuk yang ini kayaknya tulisannya juga bisa di-set deh untuk yang tanggal ini. Oke, kita coba form view. Nah, ini November. Nah, ini waktunya nih. Waktunya warnanya sesuai dengan font yang saya pilih tadi. Oke. Sampai di sini kayaknya nggak ada yang nanya nih. Oke, jadi ini untuk yang header atau footer. Nah, sekarang kita ngomongin tentang body paragraph ini ya, dengan body form. Ini dia. Nah, body form ini kalau kalian mau kecilin, ini bisa dikecilin. Nah, dia akan otomatis semuanya. Jadi dia sebagai satu kesatuan. Sekarang kita lihat yang control atau ininya ya. Apa namanya? Alat toolsnya, design toolsnya. Nah, design toolsnya itu kalau lagi aktif kayak gini artinya panahnya sedang aktif untuk memilih-milih atau mengklik-klik. Ini dia. Nah, kalau ini kan kita udah dapat dari tabel ya. Kalau misalnya kalian mau bikin baru, kemudian dihubungkan dengan dengan coding, data programming, maka kalian bisa pilih text box, taruh di sini. Klik, kemudian taruh di sini. Misalnya, ini dia ya, ini dia. Ini text box-nya. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini text box-nya. Jadi kalau kalian mau bikin kotak isian lagi yang mirip sama ini, tapi dia tidak terhubung kalau kayak gini. Terus gimana menghubungkannya nanti, Mem? Menghubungkannya itu pakai property sheet kayak gini. Nah, di property sheet ini ada coding-coding yang nanti kita selipkan. Karena kita nggak termasuk di dalamnya sekarang data programming, maka saya cukup menunjukkan fungsi dari ini aja. Ya, ini bisa dipakai, Mem, bisa diketik-ketik nanti, Mem, bisa. Jadi misalnya kalau kita kaitannya sama ini customer ya, misalnya domisili ya, domisil atau location misalnya ya. Nah, itu bisa. Nanti keluar nggak, Mem? Keluar, dia keluar sama kayak ini. Kita lihat di view, nanti dia keluar location. Bisa diketik nggak? Bisa, tapi nggak tersimpan ke dalam table karena belum dihubungkan ke table. Oke, itu yang text box. Lanjut ya. Setelah text box, ada yang namanya label. Label ini hanya berisi tulisan biasa aja. Ya, ini hujan deras lagi nih. Tulisan biasa aja. Misalnya kalian di dalam form mau ngasih pengumuman atau mau ngingetin for all of the database atau form user, please only entry data relate into gitu ya. Nah, itu kalian bisa ngetik di sini. Jadi apapun yang kalian mau sampaikan, apakah peringatan, apakah pantun, ataukah kata-kata motivasi atau apapun, kalian bisa pakai label. Apakah label ini harus dipakai? Ya enggak. Ini cuma ngenalin aja ke kalian. Gimana buktinya bahwa label itu akan muncul? Kita klik view. Nah, ini dia. Teksnya akan muncul seperti ini. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kalau terlalu cepat nanti kalian bilang aja. Nah, yang kemudian yang berikutnya itu ada button. Ya, ada button. Button ini kalian klik tombolnya. Pada button ini, kita dikasih keistimewaan untuk bikin tombol yang berfungsi. Perintahnya udah ada nih, muncul di Microsoft Access. Kita bikin buttonnya di sini, harusnya keluar kayak gini, command button wizard. Ya, kalau ada yang nggak keluar, ini misalnya finish ya, ini nggak keluar misalnya. Maka untuk button, nah ini harus hidup dulu kalau nggak keluar. Bagi mahasiswa yang pada saat mengklik button itu nggak keluar, maka pastikan ininya aktif dulu. Kalau ini nggak aktif, dia nggak akan keluar. Saya contohin ya, ini kan saya udah nggak ngaktif ini. Nah, kita klik button, kita bikin di sini, dia nggak keluar apa-apa.
Jadi yang harus kalian perhatikan sebelum menggunakan button, pastikan ini tercentang dulu. Wow, udah nih parah banget. Suara saya sampai nggak ke kalian nih? Soalnya saya agak susah dengar di sini. Sampai kalian dengeran, Mem. Cukup clear ya? Clear. Clear, Mem. Oke, kalau gitu kita ambil button. Kita ulang di button ini ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Nah, button ini perintah. Jadi kita buka di sini ya. Nanti muncul kayak gini. Nah, ini adalah kategori perintah yang kalau kalian ingin pakai, kalian bisa pakai di sini. Berkaitan dengan navigasi record atau data, mau klik ke depan, klik ke belakang, go to the first record, go to the last record, itu kaitannya di record navigation. Kalian bisa pakai dan button ini akan berfungsi dengan baik. Kemudian ada yang namanya record operation. Nah, ini pilihannya. Ada form operation, ini pilihannya, dan etc. ya. Kalian bisa coba sendiri nanti. Saya contohin. Kalau dia misalnya kita ambil form operation. Kita lihat dulu ya. Nah, di form ini saya mau liatin ke kalian. Itu di form ya. Di form kita mau close form. Kita ambil close form. And then klik next. Kemudian di tombolnya itu kalian mau pakai gambar atau mau pakai tulisan. Kalau mau pakai gambar, dia nyediain dua nih. Exit doorway, jadi ada kayak pintu kebuka, atau mau gambar stop. Kalau kalian mau tulisan, maka ada teks di atas yang sebenarnya bisa dihapus. Jadi kalau kalian mau misalnya nulis sendiri perintahnya, kalian bisa ketik di teks. Ya. Kalau misalnya mau pakai gambar, tapi gambar di sini nggak cukup, kalian punya gambar sendiri yang mau kalian masukin, kalian bisa browse. Nanti di browse ini kalian cari lah. Misalnya udah cari gambar, logo, dan sebagainya bisa dipakai. Kita next dulu ya. Kita next. Kemudian ini nggak usah diganti-ganti. Ini gunanya nomor command button ini biasanya dipakai untuk menghubungkan antara SQL. Jadi pakai coding nih biasanya. Jadi ini nggak usah diganti-ganti ya. Klik aja finish. Nah, loh kok masih ini? Oh, saya tadi lupa. Oke. Nah, ini kan saya bikin untuk close form ya. Kalau close form berarti kalau diklik gimana? Kalau close form diklik gimana? Keluar dari formnya kan, ditutup formnya kan. Nah, kalian lihat ini form kita. Turun ke bawah, ini dia tombol yang tadi saya bikin, close form. Dia akan nanya, karena dari tadi saya ngubah-ngubah belum di-save. Kalau mau ditutup harus di-save dulu. Do you want to save change the design of the form customer? Yes. Maka nama apa namanya, nama formnya saya harus save, oke. Nah, dia langsung tertutup. Jadi kalau kalian lihat di atas sini nih, itu nggak ada lagi yang namanya customer form. Nggak ada lagi customer form. Nah, ini customer form kita ada di sini ya. Ada di sini customer form. Kita buka lagi. Ini dia. Oke. Kalau kalian misalnya mau mencoba lagi, mau nguji lagi, ini command button, kemudian kita bikin di sebelahnya ya. Di sebelahnya. Oke, kita bikin di sebelahnya ini misalnya print ya. Misalnya print, saya mau ngambil record operation, print record. Kemudian next, saya pakai tulisan print data. Oke, kemudian next, kemudian finish. Maka ini dia print data, kita bisa gedein ya. Kemudian kalau nanti saya view, nanti saya klik ininya, tombolnya, and then, nah, here we go. Jadi dia hidup semua fungsinya. Nah, apa aja lagi command button yang lain yang fungsinya bisa kalian coba-coba, itu kalian sendiri aja nanti yang nyoba ya. Jadi ada macam-macam tadi, kayak yang saya bilang, kalian bisa coba macam-macam di sini yang bisa dicoba-coba di sini nih. Ini kategorinya, nah ini ininya. Apa namanya? Perintahnya atau instruksinya yang bisa kalian ambil atau kalian pakai.
Oke. Kita tutup aja ya, cancel, ini tinggal dihapus saja. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini untuk tab, ini hanya untuk tampilan, tab control. Kemudian ada yang namanya hyperlink. Kalau kita mau naruh link di dalam form kita bisa pakai fungsi yang ini ya. Kalian klik dulu fungsi linknya. Terus pertanyaannya adalah, yang mau kalian linkkan di sini itu apa? Kalau file atau folder yang sekarang sedang ada di dalam komputer kita atau komputer saya misalnya, kalian bisa klik existing file or web page. Tapi itu kan file mem, iya, kan ada di bawah, browse page. Misalnya kalian barusan habis nge-browse gitu ya. Saya misalnya nih, habis download logo. Ya. Nah, saya ambil Google, terus saya ambil download logo tadi. Kalau saya mau ini yang diklik, ya maka kalian bisa pilih browse page, kemudian pilihlah yang tadi lagi di browse. Kalau misalnya file yang terakhir-terakhir habis kita buka, itu juga bisa. Maka klik recent file. Jadi itu kalau kita mau naruh hyperlink berkaitan sama existing file or web page. Ya. Kemudian kan bisa aja di form ini kita maunya masukin tabel. Ini kan form customer. Kalau misalnya mau ngecek data, ya klik aja tabel customer gitu misalnya. Maka pilihannya bukan yang ini, bukan link to, tapi link to existing file, tapi link to object in this database. Maka kalian bisa klik ini, object in this database, ya. Kalian bisa klik, kalau mau yang di-linkkan itu table, kalian bisa klik table yang mana yang mau di-linkkan. Kalau kalian mau linkkan query, kalian bisa klik queries, query yang mana yang mau di-linkkan. Kalau misalnya ada report, kalian bisa klik report, kalau reportnya ada, kalau nggak ada ya berarti nggak usah. Let's say sekarang kita mau ngambilnya tables ya, atau misalnya yang lain deh. Misalnya kalian mau naruh email address, kontak, kalian bikin tulisan contact person. Kalau misalnya if you have any difficulties in filling the form, you can contact this gitu. Misalnya ya email address ya, kalian bisa klik aja email address. Masukin email address yang mau di hyperlinkkan di sini. Begitu diklik nanti dia terhubung langsung dengan Outlook-nya orang yang lagi mengisi database ini. Oke. Nah, sampai di sini paham ya? Kemudian hyperlink builder ini lain lagi nih. Ini kalau misalnya kita punya banyak nama, alamat, dan macam-macam ya, yang alamat yang mau diisikan. Jadi kita cukup yang 3 ini aja. Saya mau kasih contoh di tabel aja ya. Kita misalnya masuknya transaction deh. Oke, kita klik oke. Nah, biasanya kalau kita pakai hyperlink, nah dia suka nggak tahu nih ngumpet-ngumpet di mana naruhnya. Kalian cari aja sendiri. Nih, hyperlinknya di mana dia taruh nih. Ntar, saya coba cek dulu. Nah, kan? Nah, dia di sini nih. Kalian lihat nggak? Nah, dia ngumpet di sini. Ini bisa ditaruh di bawah. Nah, kemudian kalau misalnya tulisannya mau di bold gitu ya, karena kurang bold, kalian bisa pakai nih yang home ini ya. Balik ke form design. Kalian lihat di sini ya. Ini form bonus for staff kita close, package kita close. Kita mau lihat nih, benar nggak berfungsi. Ini customer form, kita masuk ke view, kita klik dia. Nah, kita klik ini hyperlinknya. Nah, ini dia, keluar dia transaction. Jadi hyperlinknya berfungsi. Semua hyperlink itu berfungsi di akses. Oke, kita udah sampai hyperlink, kita balik ke design. Either an object one. Oh, sorry. Ini kita balik ke customer form and then we back to the design view. Oke. Nah, setelah hyperlink, ini saya skip navigation control, itu mirip sama navigation form yang tadi. Kemudian kita fokusnya ke ini aja nih, yang gampang ya, combo box sama list box. Ini mirip nih fungsinya, cuma tampilannya beda. Nah, gimana combo box ini? Kita klik combo box dulu. Kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah ya, taruh di sini combo box. Nah, misalnya combo box ini, nah masalahnya kalau kita ambil combo box itu sama text box yang tadi. Jadi dia itu tidak terhubung dengan data dalam tabel. Jadi kalau misalnya dia mau dihubungkan,
maka kalian pilih yang pertama. I want the combo box to get the value from another table. Jadi kalau ada tabel yang mau diambil datanya untuk dijadikan combo box, maka pilih-pilih yang pertama. Ya, kalau misalnya kalian cuma mau ngetik aja, cuma mau kayak saya nih mau ngeliatin aja nih fungsi combo box itu apa, tapi datanya nggak akan dimasukkan ke dalam tabel, maka saya bisa pilih yang kedua. I will type in the values that I want. Jadi cuma typing the values. You will see what values that you have, the alternative values you have on the combo box. Kalau misalnya find a record on my form based on the value I selected in the combo box. Jadi kalau kita klik isian si combo box ini, maka si aksesnya langsung nyariin data di dalam form yang berkaitan sama value ini, maka kalian bisa pilih ini. Tapi untuk saat ini yang basic-basic aja, kita ngambilnya I will type in the value that I want. Ya, next ya. Kita ngomonginnya misalnya nih tentang education background. Ya, kalau konsumen ini kan bisa aja edu backgroundnya from primary school ya. Kemudian senior high school. Kemudian junior dulu ya. Langsung lompat aja. Junior. Senior high school. And then bachelor ya. Diploma or bachelor and then postgraduate ya. Nah, ini kita udah punya nih nilainya udah kita masukin next. Karena kita nggak mau nyimpan, tidak terhubung dengan kolom atau field apapun, maka pilihannya itu yang paling atas. Ingat ya, yang tadi nomor 2, yang sekarang yang paling atas. Only remember, ya, cuma untuk mengingat. Jadi dia ada di sana tapi nggak bisa di-entry-kan. Remember the value for the letter use. Kemudian next, kalau udah muncul kayak gini nggak usah diganti-ganti nomornya, klik finish aja. Nah, ini dia nih judulnya nih, combo box-nya nih. Kita taruh sini, ini dia. Ini tuh, ini bisa digeser-geser nggak, Mem? Bisa lah. Bisa digedein nggak, Mem? Bisa dong. Edu background, let's say ya. Nah, misalnya ke inian. Ini ya, yang hitam ini untuk mindahin dia satu. Kalau nggak pakai yang hitam, kalau mindahin kayak gini aja dia biasanya bareng nih. Ini dipindahin juga. Kalau ada hitamnya itu enggak. Oke. Oke, ntar dulu. Kita kecilin sedikit. Itu dia. Kita coba di view ya. Nah, jadi kalau misalnya edu background with the combo box, you can just click this one, and then this is the combo box. Oke, jadi ini combo box-nya. Ada yang mau ditanyain nggak? Sejauh ini udah jauh belum? Nih, saya kalau mahasiswa nggak bersuara nih kadang-kadang agak curiga nih, saya ditinggalin sendirian ngomong. Kalian tak kemana-mana. Gimana? Udah oke ya? Udah tahu ya? Nah, sekarang satu lagi nih yang mirip banget. Cara makainya mirip, tapi tampilannya beda. Apa itu? Ini dia ya, kita taruh di bawahnya deh. Itu kita pakai this one, list box. Ya, list box. Nih, sama banget, pilih yang kedua. Kemudian isi juga sama banget, ya. Primary school. Junior. And senior high school. And then diploma or bachelor. And then
next, and then remember the value for the letter use, and then next, and then finish. Nah, kalau untuk ini agak beda dia tampilannya nanti supaya kalian nggak susah. Itu agak digedein dikit ya. Oke, ininya sama edu background. Saya copy dari sini aja. Nih, jadi gunanya buat kalian kalau misalnya mau menyusun, membuat rapi ya. Buat rapi ininya, maka kalian bisa pakai salah satu di antara mereka. Oke, ini dia. Ini dia. Nih. Nah, kalau ini kan diklik nih, makanya keluar. Kalau ini tuh digeser-geser atas bawah. Nah, ini kekecilan ini namanya. Jadi kita harus gedein dulu, baru gedein dulu ini yang proportionnya dihilangkan. Oke, so this is it. Nih deh. Itu bedanya list box sama combo box. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, sedikit lagi ya, bertahan sedikit lagi. Sedikit lagi kita bisa pakai design view and then form design and then yang mau saya liatin ke kalian itu kalau ini nih kalau kalian mau punya file nih attachment juga bisa nih ya. Kalau kalian punya file yang mau ditaruh, kalau tadi kan hyperlink doang tuh. Nah, kalau kalian mau punya file yang mau ditaruh di sini misalnya ya. Oh, oke. Nggak usah lah attachment ini. Ini harus filenya dimasukinnya lewat sini nih, lewat property sheet ini. Nggak usah lah. Kita yang gampang-gampang ringan dan lucu aja kalau ini. Kalian aja cari sendiri ya. Kita masuknya ke ini aja deh. Ke combo box, ke option button sama checkbox. Ini sama juga. Kita ambil aja langsung. Ini yang option button. Kita ambil langsung. Ini yang check box. Check box. Nih ya. Nah, kalau ini tuh dia hanya untuk pilihannya aja. Misalnya gender ya, male, female. Misalnya ya bentuknya aja yang beda. Terus, tapi kan nggak ada tulisannya ini apa, bahwa ini gender, dari mana kita lihatnya, mem? Nah, untuk itulah kalian diajarkan teks ini, ya. Jadi di sini bikin sendiri aja gender. Nah, itu dia. Kita masuk ke view. Nah, this is how it looks. Ini dia, gender. Kalian bisa pilih salah satu. Oke, that's all for the form design. Nah, tapi mem nggak rapi ya emang mem begini. Ini hanya mengajarkan aja, kalian aja yang rapiin. Untuk yang lain, kalau misalnya ada yang kalian pengen tahu, ya kalian belajar sendiri aja ya. Jadi ini yang dibutuhkan dengan basic dan standar minimum yang bisa kalian lakukan. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak tahu nih kalian sebenarnya emang beneran dengerin saya apa enggak atau pada tidur atau pada kemana saya nggak tahu nih. Yang saya lihat cuma si Nurul Faiza Maris nih. Yang lain nggak kelihatan nih ada. Belum ada pertanyaan, Mem. Oh, belum ada pertanyaan, tapi cukup clear ya, cukup jelas ya. Harus praktis, Mem. Iya, makanya Mem juga bingung, tapi gimana? Kalian punya nggak akses sekarang? Nggak punya ya? Belum, Mem. Punya, Mem. Punya, Nah, Mem. buat yang punya tuh bisa tuh nyoba langsung. Nah, makanya gimana? Nih kalau misalnya kita lanjut ke query dulu ya. Saya juga nggak ngerti gimana caranya supaya kalian bisa maksimal lewat Zoom. Ada yang screen record nggak? Nggak bisa tadi, Mem. Oke. Berarti penjelasan itu nggak ada yang... Ada beberapa, Mem. Cuman kalau ada yang beberapa. yang di awal tuh nggak tahu ke save atau nggak, soal tadi laptop Dinda mati, Mem. Dinda ada, berarti Dinda nanti bisa share ke teman-teman. Yang paling penting tuh kan bukan yang paling awal, yang selama design tool sama tombol-tombol ini kan ada semua ya, Din? Ada Oke, beberapa. nanti bisa di-share ke teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan nggak ada ya. Keluhan yang ada ya.
Oke, jadi itu form. Nah, sekarang kita move into query, waktu kita masih ada sedikit lagi ya. Sekarang kita tinggalkan dulu form, saya udah jelasin semuanya. Kita masuk ke query. Nah, apa itu query, Mem? Query itu adalah ketika kalian mau memfilter data, mirip sama filter kalau di Excel kemarin, mirip sama pivot table data analysis, tapi kalian memfilter data dengan tujuan tertentu. Makanya di sini kalau kalian lihat nih kan ada queries nih muncul nih ya. Misalnya di sini bonus for staff. Nah, misalnya perusahaan pengen ngasih bonus ke staff, tapi ada kriteria tertentu staffnya yang akan dikasih bonus. Nggak semua staff dikasih bonus, maka kita akan bikin query untuk memfilter data buat nyari orang ini mau dikasih bonus apa enggak sesuai dengan kriteria yang ada. Siapa sih dari semua pegawai, siapa sih yang berhak untuk mendapatkan bonus ini. Nah, cara bikin query-nya adalah lagi-lagi ke create, ya. Ini dia, kita punya ini. Query wizard sama query design. Yang wizard itu biasanya cukup ngeklik mana tabelnya, mana field-nya. Ini mirip-mirip nih, kalau wizard tuh kayak gini emang. Nah, kalau untuk query, saya nyaraninnya itu di query design aja langsung ya, supaya cepat. Untuk mendesain query, maka kalian itu boleh menampilkan tabelnya dulu. Tabel mana yang datanya mau di-sort nih, mau diambil nih, ya, tabel mana nih. Nah, kalian bisa ambil di sini, add, kemudian add transaction. Nah, terus close. Oh, ketika mengklik ternyata ada yang belum, Mem. Maka bisa klik add table ini. Ya, add table ini bisa nampilin lagi. Oh, ketika mengklik ternyata staff terklik add 2 kali, Mem. Misalnya ya. Nah, ini kan ada staff nih, ada staff 1, ada staff 2. Nah, ini hilangin aja. Klik kanan, kemudian remove table. Ya, jadi nggak ada yang harus dipanikin. Nah, kemudian ini kebetulan memang sengaja untuk keperluan apa namanya pengajaran. Ini apa namanya view laptop ini emang digedein. Jadi yang akan kelihatan di sini emang dikit. Makanya ini harus dinaikin nih. Nah, itu dia. Ya, di query itu. Nah, sekarang data yang mau kita sort, kita pilih, kita filter itu asalnya dari mana? Itu kalian bisa lihat dua ini, field and table. Nah, kalau kalian mau pakai cara pertama, itu kalian bisa langsung aja mau ambil dari mana. Oh, ini customer and then package, staff. Nah, misalnya kita bilang staff tadi ya. Nah, kalau kalian mau data yang muncul, itu data staff, tapi staffnya nggak usah berulang-ulang munculnya. Jadi nggak usah, kalau staff aja, dia nggak berulang munculnya, satu staff hanya satu kali munculnya, maka kalian harus ngambil dari table staff ini. Kenapa? Karena dia ada staff ID yang jadi primary key. Kalau kalian mau lihat staff mana aja nih yang ngumpulin atau ngelayanin konsumen, di konsumen yang mana misalnya, maka kalian ngambil staffnya tuh dari sini. Dari yang sini. Karena kalian misalnya mau lihat konsumen mana yang punya komplain paling banyak. Oh, ternyata namanya Widya misalnya. Ya. Nah, jumlah komplain, nanti kriterianya jumlah komplain. Ketika Widya muncul, siapa staf yang melayani? Misalnya mau cari staf paling sabar misalnya. Nah, itu ambilnya nggak bisa dari staf ini. Karena kalau ambil dari staf ini, dia hanya muncul satu kali, kaitannya hanya sama informasi basic si stafnya aja. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya. Cara pertama adalah kalian ambil staff ID, klik seret. Seret lepas di sini. Dia akan muncul sendiri nih, staff field-nya staff ID, tabelnya transaction. Cara kedua adalah kalian klik tempat yang kosong ini, klik panah di bawahnya yang muncul tiba-tiba. Kita kan mau ngambilnya dari tabel transaction nih. Yang ada bintang sampingnya itu tuh nama tabelnya. Kalian carilah tabel transaction-nya. Mana nih yang tabel transaction? Nah, ini dia. Ini tabel transaction. Kita mau ngambil staff name misalnya ya. Jadi ya lihat di sini. Ini kurang gede nih kayaknya. Kita ambil di bawah terus.
Nih, ini staff ID kayaknya ini staff name mungkin. Iya, jadi ini staff name, tabelnya table transaction. Yang paling gampang emang klik, seret gitu ya. Nah, misalnya job position, kita mau lihat salary-nya misalnya ya. Salary-nya sini. Oke, kemudian kita klik run untuk melihat. Kok nggak ada datanya. Jadi kita mau lihat staff. Kenapa nggak ada ya? Karena kita ngambilnya di sini. Nah, berarti data salary nggak bisa. Kalau staff ID-nya kita ganti dengan tabel staff, kemudian staff name-nya juga diganti dengan tabel staff. Coba kita lihat ya. Saran. Oh, itu jangan-jangan emang staffnya nggak ada nih. Oh, ada. Oke, bentar. Either an object is open, okay. Oh, sorry. Hmm, okay. Kita lihat di transaction ini ada staffnya nggak ya? Kita cek dulu datanya ya. Saya nggak tahu nih data yang dibikin sama mahasiswa ini. Oh, pantesan nggak ada. Jadi kalau melibatkan tabel transaksi, staffnya nggak diisi sama dia nih. Makanya dari tadi nggak ada. Oke, kita fokus ke staff aja deh. Kita ambil query-nya lagi, ya. Ini staff ID, and then we want to have the staff name, job position. Oke. Kemudian kita coba gender ya. Nah, gender di sini. Loh, mana dia? Oke, lalu kita klik database tools query design. Kita klik run. Run itu untuk melihat datanya. Ini kayak ada yang salah ini. Saya hapus dulu deh, kalau gitu ya. Close all. No. Kita ulang lagi, create, and then we go into the queries, and then we open the customer package. Ini karena bukan file saya ya, ini punya mahasiswa ujian yang saya ambil. Theme, and then transaction. Okay, we have customer here. We have package here, transaction in the middle. Oke, lalu kita ambil staff ID, staff name, gender, and then salary. Kita klik run. Wow. Nggak tahu saya ini apa yang salah data mahasiswa ini. Salary-nya ada kok. Oke, let me see it. Oh iya, dia juga bikinnya nggak bisa ini. Apa ya? Nggak bisa ya. Balik lagi deh query-nya. Saya nggak tahu apa yang masalah ini di mahasiswa ini. Coba design view. Coba nggak usah pakai gender deh. Nggak ada datanya. Gimana ya? Ini contoh soalnya juga. Saya mau nampilin ke kalian kayak gimana. Datanya udah salah.
Oke. Soalnya harus kelihatan, kalau nggak kelihatan kalian nanti nggak yakin. Coba kita bikin query-nya nggak pakai staff ya, kita pakai yang mudah-mudahan datanya benar nih. Customer aja deh, kita pakai satu. Oke, close. Kita pakai yang customer aja. Kita ambil customer ID. And then customer name. Ya, and then gender. Kita run. Nih. Jadi kalau di run tuh harusnya keluar datanya kayak gini. Nah, yang tadi itu mem nggak tahu tuh apa yang salah. Kita nggak ada yang salah masukinnya. Tapi mungkin datanya dia itu salah. Saya nggak tahu juga tuh. Kenapa ya datanya salah. Ini dia ya. Kemudian kita balik lagi ke design view. Jadi ini yang field sama table ya. Kalian sampai di sini udah paham ya. Nah, kemudian data yang muncul tadi itu kan nggak beraturan tuh. Kalau kalian mau sort atau mau susun data, maka kalian bisa pakai yang bagian sort ini. Ya, sort ini. Sort ini harus tahu dulu mau di sort dari bagian mana. Dari yang namanya aja, dari yang gendernya untuk melihat yang mana yang laki-laki, mana yang perempuan, atau dari yang ID-nya. Nah, let's say kita sortnya dari gender, ya. Dia kan male female ya, F sama F. Duluan M, duluan mana? Female sama male. Female, ma'am. Female ya, maka kita ambil ascending, berarti F duluan, kita klik run. Nah, maka dia akan tersusun F-nya duluan. Itu. Kita balik lagi nih ke design view. Show ini buat apa, Mem? Misalnya kita kan punya customer ID, customer name, sama gender. Tapi kita nggak mau ID-nya itu kelihatan. Jadi kalau dia tercentang seperti ini, dia akan muncul ketika kita klik run. Kalau dia nggak tercentang, maka dia nggak akan muncul. Cukup name sama gender aja. Gitu. Itu untuk bagian show-nya. Oke, kita balik lagi ke design view. Nah, the most important thing is about the criteria. Nah, kalau kriteria inilah kita menyaring ya, mau menyaring kayak apa. Yang pertama itu dalam menyaring kita bisa pakai berdasarkan teks ya. Kalau teks itu ada 3 yang bisa kalian perhatikan. Yang pertama, teks aslinya diketik langsung di situ, maka akan hanya muncul isian yang persis seperti teks aslinya. Misalnya apa? Gender. Gender ini kan hanya F dan M ya. Kita misalnya mau lihat yang M aja. Maka ketik M. Kita klik run. Maka yang akan muncul hanya customer yang gendernya M saja. Itu kalau yang persis sama. Oke. Yang kedua, kalian bisa pakai tanda ini. Design view ya. Kalian bisa pakai tanda ini, bintang. Bintang kayak gini. Nah, ini dicatat aja, memang nggak bisa nih nyatet di sini. Nah, bintang ini gunanya adalah untuk memfilter data yang bebas, abjadnya bebas, jumlahnya juga bebas. Jadi, misalnya apa, Mem? Misalnya kita mau cari nama orang, nama customer, yang nama depannya awalannya V, ya. Kemudian terserah mau apapun yang ada di belakang, pakai bintang 1. Jadi mau dia hurufnya 5, 6, 7, mau apapun abjad setelah V itu terserah, bebas. Makanya pakai bintang, cukup 1 aja bintangnya. Maka kita klik run, ya. Akan keluar 1 orang, ini ternyata cuma 1, yang M dan juga namanya awalan depannya V, ya. Jadi kita udah punya 2 kriteria nih. Diketikin apa tadi, Mem? Cukup aja V sama bintang. Kok keluar like V terus ada itu biarin aja sih akses yang mikirin. Kalau misalnya kalian mau cari yang awalan depan namanya V tapi gendernya nggak di ini juga bisa. Oh, ternyata emang cuma Valentino di customer yang nama depannya V. Yang kedua, kalian bisa pakai tanda tanya. Tanda tanya, ya. Tanda tanya di teks itu mewakili 1 karakter saja. Jadi kalau saya bikin V di sini, saya mau lihat customer yang nama depannya itu V, tapi dia terdiri hanya dari 3 huruf misalnya, via atau maka kalau dia 3 huruf, maka tanda tanyanya itu tambahin 2. Kenapa? Karena 1 tanda tanya melambangkan 1 karakter tambahan. Nah, berarti kita cuman punya V, terus
yang jumlah abjad namanya itu 3. Itu dia maksudnya. Paham ya? Kita klik run. Jadi kan kita taunya Valentino doang nih. Nah, emang nggak ada kan? Emang nggak ada. Misalnya, atau kita misalnya mau D ya. D, tapi jumlah namanya itu 5 suku kata lah. Ya, berarti tanda tanyanya 4. Coba kita lihat ada nggak yang namanya kayak gitu. Nggak ada juga ternyata. Nah, itu kalau kita pakai teks. Nah, sekarang bisa pakai angka nggak, Mem? Bisa. Kalau pakai angka, itu biasanya kita pakai besar, kecil, sama dengan. Nah, masalahnya yang ada angka di sini apa aja tabel kita nih. Kita lihat ya. Nah, ini kita simpen dulu deh, customer ya. Ini misalnya kita save, lalu kita bikin di sini customer dengan nama depan V ya. Oke. Nah, lihat di sini query-nya akan nambah 1. Loh, mana nih? Kita tutup ini. Nah, ini dia. Dia muncul. Customer dengan nama depan V. Ini dia ya. Kita tutup ini, kita bikin lagi 1 misalnya. Saya mau liatin ke kalian yang pakai formula builder. Nah, caranya adalah go to create, buka query design, kemudian transaction kali ya yang ada angkanya itu transaction nggak sih? Coba close. Price ya, kan ada price nih. Oke. Kita coba customer name here. Kemudian package name. Kemudian price. Kemudian down payment. Nah, ya ini ya misalnya. Kemudian kita klik run. Keluar dia. Oke, keluar. Nah, sekarang kalau kalian mau lihat yang price-nya lebih besar dari berapa, mau lebih besar dari berapa, misalnya mau lebih besar dari 25.000 misalnya ya, kalian tinggal bikin besar, terus ketik angkanya. Kayak gini nih. Ya, misalnya kita bisa klik run. Oh, ternyata yang dari 25.000 price-nya banyak. Yang besar dari berapa lagi? Misalnya 250.000. Tambahin nolnya 1 ya. Nah, ini baru nggak ada. 150.000. Penasaran saya. Kita klik run. Oke. Berarti ada 1. Nah, misalnya nih kita mau ngasih customer yang harga barang yang dia pilihnya itu besar dari 150.000, berarti kan dia belinya mahal nih. Nah, kita mau ngasih bonus ya, atau kita mau ngasih diskon. Mau ngasih diskon. Diskon udah ada belum tadi di dalam tabelnya? Belum ada ya? Belum ada kan? Nah, berarti kita bisa bikin sebuah field baru yang nanti muncul tuh di dalam tabel query ini. Nah, caranya gimana? Kalian klik kanan, lalu kalian klik build. Kayak gini. Oke ya, saya ulang lagi. Klik field yang kosong, ya, field yang kosong di query, kemudian lakukan klik kanan, lalu pilih build. Nanti sampai muncul kayak gini. Nah, di sini kalian ketikkan tuh discount namanya, terus kasih titik 2. Hati-hati ya kalau salah nulis, nggak ada spasi dan sebagainya, nanti dia salah tuh. Kalau mau diskon, berarti berapa mau dikasih diskon? Misalnya 10% ya, berarti 0,1. Jangan lupa komanya ketik di laptopnya ya. Lalu kali, nah 0,1 lalu dikali apa? Dikali harga misalnya. Maka kalian bisa pilih di sini, healthy catering ini, ya. Harga itu adanya di mana tadi? Di tabel. Tabelnya tabel apa tadi? Tabel transaction. Maka kita cari di sini price. Lakukan double klik, ya. Transaction price berarti 0,1 dikali transaction price. Kita press OK, ini dia. Berarti hanya untuk yang price-nya di atas 150.000, kita klik run. Nah, jadi
Untuk si Cinta, ya, nama customernya, yang price-nya di atas 200.000 dia dapat diskon 10%. Nah, sekarang kita mau tahu berarti berapa misalnya pajaknya misalnya. Ya, atau misalnya apa lagi yang mau kalian bikin misalnya ya. Itu pokoknya gitulah caranya pakai build-nya. Oke? Jadi ini dia. Ada yang mau ditanyain nggak? Sampai di situ aja untuk query. Jadi kalian bisa memfilter, bikin kriterianya apa, kemudian bikin ininya apa. Ya, bisa pakai expression builder. Gimana cara misalnya mengeksplor expression builder yang lain nih kalau kita klik expression builder ini ya. Nih. Itu kalian lihat di sini. An expression to define the calculated query field. Jadi dia bisa jadi calculated query field. Bikin baru. Terus misalnya bisa nambah-nambahin. Misalnya kita mau bikin total ya. Total di sini. Di sampingnya. Kita bikin build. Berarti kan di sini total payment itu adalah nah ini masalahnya kalau dia belum disimpan tuh dia nggak keluar tuh ya nanti tabelnya ini kita ambil dari transaction berarti kan price nih price kemudian kurang down payment ya kurang mana tadi down paymentnya oh ini dia price dikurang down payment dikurang lagi diskon kan. Nah, diskon kan belum muncul nih. Kita lihat di query ini juga belum keluar kan. Nah, makanya kalau untuk itu kita langsung bikinin aja rumus yang tadi 0,1 ya. 0,1 dikali price tadi. Nah, coba kita oke kan ya. Biasanya kalau pakai ekspresi ini biasanya dia nggak mau ya. Dia nggak boleh ada spasi, kita press OK, kita coba klik run. Nah, ini dia. Berarti total payment-nya 200 dikurang 30, kurang 20.000, total payment jadi 150. Oke. Oke ya. Sedikit lagi. Ini minggu depan kalian bisa langsung latihan-latihan aja. Sedikit lagi, ini tentang report. Report ini gampang banget ya. Ini dia report, yang kalian bisa lihat. Kalau kalian mau bikin report, itu dari misalnya hanya tampilan aja. Misalnya dari query ya, kita mau ngeluarin query yang customer dengan nama V tadi, atau misalnya bonus, atau misalnya kita mau transaction ini dikeluarkan reportnya, maka tinggal klik aja report kayak gini. Nah, ini tampilannya aja. Kenapa ungu, Mem? Karena tadi kan tema yang dipilih nih dia. Tema yang dipilih itu ungu. Kalau temanya mau kalian ganti, bisa-bisa aja. Ini dia langsung berubah tuh warnanya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya mau report ini digabung-gabung atau dipakai salah satu dari alat yang design tools tadi, mana dia report design ya. Nah, ini dia, ini control. Ini semua yang tadi kalian pakai bisa kalian gunakan. Jadi ini tampilannya persis kayak form tadi. Oke. Kalau kalian mau bikin create ya, terus klik yang lain misalnya staff ya. Kalian mau reportnya itu pakai report wizard itu akan keluar sama ya. Mana yang mau di report nih? Staff ID, staff name, position, gender. Tapi nggak perlu phone number sama address, semuanya langsung salary, maka bisa dipilih. Next, kalian mau ngeluarinnya tuh kayak apa groupingnya? Ini semua sama groupingnya misalnya ya. Next, kemudian ada yang mau disortir nggak? Ada mau disusun nggak dari sisi apa? Misalnya susun berdasarkan nama gitu. Nama yang abjadnya paling atas, maka kalian bisa pilih di sini. Next, kalian mau muncul tampilannya kayak apa? Kolumnar, kalau kolumnar kayak gini. Ya, judul kolomnya di sini nih isian. Kalau tabular kayak gini. Ini kan kalian udah tahu tadi tuh. Justified kayak gini. Ini kan portrait. Kalau mau reportnya landscape juga bisa diganti ya.
Kemudian next. Nah, preview dulu aja. Kalau preview tuh dia belum disimpan sama dia. Nah, ini previewnya. Previewnya, ini dia. Kayak gini nanti keluarnya nih. Ini si Betty. Betty staff ID-nya ini posisinya manajer. Kemudian dia kan ada beberapa orang nih. Nah, ini si Malik. Nah, ini si Zain misalnya. Ya, ini dia. Oke, nah ini di bawahnya ada tanggal. Nah, ini page 3 dari 3. Ini bisa jadi report tuh kayak gini. Tapi kan ini baru preview ya, kayak print preview ya. Kalau kalian mau nutup, itu jangan ditutup staffnya, tapi ditutup close print preview. Oke, so that's all for our access. Kalau ada yang mau kalian tanyakan silahkan. Kalau enggak ya kita tutup perkuliahan kita. Tinggal kalian aja nyoba-nyoba exercising. Minggu depan nanti saya pastikan lagi sehari sebelum kita kuliah. Apakah labornya sudah bisa dipakai. Kalau sudah bisa dipakai silahkan kalian nanti latihan di labor. Ya, sepanjang perkuliahan kita. Nanti kalau bisa mem usahakan hadir. Kalau ada yang mau ditanya-tanya, nanti kalian bisa nanya. Atau kalau mem tidak bisa hadir pada saat kalian latihan, nanti ada Kak Haris atau Bang Haris. Nanti kalian bisa nanya Bang Haris juga. Ada yang mau disampaikan? Ingat ya.